karena kalau saya pendonasi, Iya. saya takutin saya pecah. Iya, Kalau dianggap wah ini banyak uang ini saya tidak dapat. Nah, Iya. gitu. Jadi, gimana Ali? Ini talk show, bukan podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahman sudah bisa ada waktunya untuk bincang santai bersama AJV alias beliau. Boleh jelasin nggak saat ini kan tempatnya tahfiz Quran gratis itu mulai kapan sih Ustaz itu ada di sini dari tahun berapa nggak tahu? Oh iya, ini alhamdulillah terima kasih nih sudah datang ke sini. Mau berkunjung di cabang Kemang, Jakarta Selatan. Kebetulan saya pakai baju bola ini karena nanti mau main di STR Mini Soccer sama Bilal, sama Atta Halilintar. Semoga teman-teman artis main di situ karena sering dengar kajian bisa ya sedikit-sedikit dakwah masuk insya Allah. Nah, dan mengenai tahfiz ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Hampir 7 tahun lah, 7 tahun ya. Alhamdulillah, ini cabang ke-18. Iya. Memang ada cabangnya ada berapa? Sekarang alhamdulillah sudah 47 cabang. 47 cabang. Ya. 44, ke 47 sekarang, kemarin kan 44 tuh. Sekarang 47 udah menambah 3. Nah, alhamdulillah. Boleh dijelasin tuh di mana aja sih? Kan tadi bilang Sulawesi dan Jawa. Boleh dijelasin di Jawa tuh di mana aja? Baik. Kan Jawa tuh Jawa Timur, Jawa Barat. Betul. Kan? Terus Sulawesi kan ada Palopo, ada Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Boleh jelasin? Baik. Awal mula terbentuk itu kan di Bogor, di kota wisata Cibubur. Lalu berkembang. Alhamdulillah. Sekarang di Jabodetabek sudah banyak. Di Condet juga ada. Ada di Ciampea Bogor ada 4 cabang. Ada di Gadok. Ada di mana lagi ya? Di yang agak jauh-jauh sedikit di Karawang. Alhamdulillah. Jadi modelnya ada wakaf, ada yang kita beli sendiri, ada yang pinjaman kayak seperti ini, kita pinjam. Jadi orangnya cukup dia meminjamkan tempat, kami yang berikan anak santri makanan, kami yang bayar listrik. Pokoknya semua tidak ada pemilik rumah tidak ada tahu. Pokoknya mau dipakai sebulan kemudian mau dipakai silahkan. Nah, jadi jumlah cabang yang di sini sekitar 20-an di Jabodetabek. Alhamdulillah ada perempuan, ada laki-laki terpisah. Nah, terpisah. Kalau di Bogor, alhamdulillah ada 4 masjid, semuanya ada asrama, ada rumah guru, model pondok. Jadi ada model pondok pesantren. Ada memang juga modelnya rumahan. Ada yang kayak gedung juga. Tergantung tempatnya jumlah santrinya. Yang diberikan nama donatur ya, untuk dikasih tempat itu ya. Nah, jadi kalau tempat itu pun mereka hanya pinjam, jadi bukan memberikan kepada kita. Jadi ada yang pinjam, ada yang memang kita beli sendiri, bebaskan lahan, bangun gitu. Jadi sistemnya kita tidak minta sumbangan, tidak donasi, tapi alhamdulillah dengan kita gerakan apa adanya, kita betul-betul bekerja, berkarya, orang kan terdorong sendiri untuk membantu. Jadi istilahnya bukan kita ini mau menghilangkan image bahwa pesantren harus dengan donasi baru bisa hidup. Tidak apa-apa kita open donasi, bagus membuka peluang untuk orang beramal. Tapi saya membuat cara yang berbeda. Kita mau buktikan bahwa Al-Quran betul-betul berkah. Bahwa walaupun kita apa adanya, tetap Allah berikan yang terbaik. Dan di Sulawesi juga begitu. Ada sekitar 20 cabang lebih. Ada di Makassar, ada di Maros, ada di Goa, ada di Jeneponto, ada di Bantaeng, ada di Bulukumba Sulsel. Alhamdulillah. Belum sampai ke barat belum ya? Belum, baru Sulsel. Jadi Bulukumba Sulsel pun sudah ada 10 cabang. Alhamdulillah. Sudah ratusan juga santri di sana. Jadi total sekitar 600-an santri di sini di Al-Kausar. Oke, Ustaz, mengenai ini kan dibilang tadi gratis ya? Harus tahfiz gratis. Baca Al-Quran gratis. Tapi tadi dibilang ada pondok juga, tinggal juga di tempat. Ini bukannya tahfiz lagi, jadi kayak pesantren jadi kayak. Nah, tadi dibilang juga semua gratis. Betul. Mau makannya, sampai dia nikah pun tinggal di sini, diberi gratis. Betul tuh dana dari mana sih sampai bisa? Kadang kan mesti ada dana tuh besar tuh kalau mau. Kalau yang santri, yang pesantren kan mereka orang tuanya memberikan dana buat pesantrennya. Ini Ustaz tidak sama sekali. Itu seperti apa, Ustaz?
Jadi kita mau rubah mindset bahwa semua harus materi yang besar. Kan anggaplah seperti ini rumah orang kita pakai. Kita kan cuma bagaimana caranya supaya hidup nih dapurnya. 200.000 kan lebih mahal orang pergi traktir teman nih, 500.000 di warung listrik. Kan token sekarang 100.000. Jadi kan, nah terus kita buat bisnisnya jualan kan. Pundi-pundi rezeki kan dari jualan juga, dari jualan, dari situ alhamdulillah kita berikan jasa juga ke orang, kita kasih rupiah gratis dan sebagainya. Ya lama-lama mereka bantu kita dengan beli produk, kan? Lama-lama juga mereka join mungkin di bisnis kita. Ya, alhamdulillah banyak, ada bahkan importir kurma, ada juga perusahaan besar yang kita jualan frozen food, ada juga travel umroh haji. Alhamdulillah sudah banyak bisnis yang join dengan kita. Jadi dengan itulah kita menambah ongkos dapur. Tentu banyak biaya yang kita butuhkan. Jadi alhamdulillah banyak juga teman-teman yang bantu. Ada juga orang yang suka rela, bahkan mereka open donasi untuk kami. Jadi saya tidak mau serahkan nomor rekening saya, silahkan. Saya tidak mau pendonasi, silahkan orang open donasi mau ngasih saya 100.000, 200.000, saya tidak mau tahu laporannya, dia terserah dia. Tapi kan saat kalau misalnya open donasi ke orang mereka dengan rekening mereka dengan menjual nama, ya tidak apa-apa. Takutnya kan nanti nama Al-Kausar enggak. Jadi mereka kan berbuat baik. Memang ada lembaga memang khusus itu. Kalau saya sih pondok pesantren ya fokus saja membina santri dan mengembangkan kemandirian. Kalau memang dia ada lembaga untuk fundraising, itu harusnya berbeda. Nah, kalau ada yang sudah profesional begitu silahkan, tapi saya agak kurang ini. Jadi takutnya nanti dibilang saya hidup dari donasi gitu. Jadi nggak ada beban jadinya. Beban jadinya. Jadi saya pakai mobil inilah, saya pakai barang-barang tertentu. Dia bilang ini dari donasi nih. Kan itu beban bagi kita, bagi pembina-pembina juga. Jadi saya ajarkan mereka, ya kamu harus jualan. Kamu harus jualan, kamu harus banyak relasi. Minimal orang kenal kamu, kamu bantu orang, ya orang kan timbal balik, minimal beli produk yang kita jual. Gitu. Selain Tafiz sendiri, ada nggak sih dari santrinya sendiri diajarkan untuk kreatif atau arti membuat suatu kerja tangan lah apa gitu? Cuma hanya khusus fokus di mengacikah atau seperti apa? Alhamdulillah di sini kita buka semua peluang seluas-luasnya. Ada yang atlet, kita alhamdulillah sudah juara nasional juga. Ada yang misalnya senang bola, kita buat klub bola. Kalau kreativitasnya, kita ada yang jago desain, dia desain kaos, kita punya distro. Alhamdulillah. Ada yang suka jualan, kita punya produk, dia jualan. Ada yang kurir, misalnya pembina sudah menikah misalnya, silakan jualan atau ikut di bisnis kita. Jadi alhamdulillah semua kita berikan peluang. Yang suka naik gunung kita buat namanya pendakwah jalur. Jadi yang suka naik gunung kita setiap bulan ada naik gunungnya. Setiap 2 kali sepekan kita main bola. Ada bencana kita turun. Nah, jadi mereka itu merasa bukan hanya di pondok pesantren. Jadi mereka dunia luar juga dapat gitu. Yang menariknya itu adalah bahwa di Al-Kausar ini Tafiz Quran, tapi kayak santren juga ya itu karena kita ada santrinya. Dan menarik lagi buat saya adalah tidak bukannya tidak menerima ya, tapi kita menerima, cuman kita tidak meminta. Itu kelebihannya. Apa sih yang mendorong Ustadz punya pemikiran seperti itu? Karena kan memang di Islam itu tidak mengajarkan meminta, tapi memberi harusnya kan. Apa sih menguatkan Ustadz lo bisa bertahan sampai saat ini? Motivasi saya dan keyakinan saya bahwa Al-Quran itu membawa keberkahan. Siapa yang menolak agama Allah pasti ditolong dan ditubuhkan kedudukannya. Saya ingin buktikan kepada seluruh penonton, kepada seluruh orang yang tahu Al-Kausar bahwa betul-betul itu nyata. Keberkahan itu nyata, walaupun sedikit, tapi berkah untuk semua cabang. Gitu. Kadang ratusan ribu saldo saya, tapi bisa hidup mereka semua. Alhamdulillah. Dan mereka makan layak 3 kali sehari. Bahkan kalau ditanya mereka lebih bagus dari yang berbayar. Biasanya ada begitu. Saya juga merasa kurang, tapi mereka testimoninya ini lebih bagus dari pesantren yang berbayar tempat saya dulu begitu. Artinya kan beda dengan berbayar dan tidak berbayar. Kalau berbayar kan harusnya lebih daripada yang tidak berbayar kan. Ini malah lebih. Boleh itu nggak sih Ustadz? Santrinya itu pernah mendapatkan apa gitu, beasiswa atau juara apa hasil dari didikan Ustadz sendiri? Alhamdulillah di sini anak-anak itu ada beberapa yang sudah hafal 30 juz di luar kepala. Bahkan bulan depan ada yang sudah 3 kali dia menghafal 30 juz tanpa lihat Al-Quran. Jadi dia dites
ada yang mengetes, dia tidak melihat Al-Quran seharian. Dari pagi sampai tengah malam dia hafal Quran. Itu sudah beberapa kali. Nah, dan juga sudah 30 juz, insya Allah bulan depan kita adakan lagi. Jadi gratis tapi kualitas tetap ada. Nah, dan juga tempat-tempat kita alhamdulillah ada yang ber-AC juga. Dan juga prestasi-prestasi juga banyak alhamdulillah. Ada di bidang bola juga juara 1. Kalau pertandingan turnamen juara 1. Pertandingan bela diri tingkat nasional juara 1 juga, dapat emas juga. Alhamdulillah. Banyak juga pionir di sini juga ya. Alhamdulillah. Itu berkah saya itu. Saat kan banyak juga kan, maaf nih komentar Ustaz aja soal banyak nih juga minta-minta atas nama pesantren, atas nama Islam itu ya untuk meminta sumbangan di luar. Menurut Ustaz sendiri itu pantas atau harus tidak gitu? Baik. Sebenarnya disayangkan bagi yang menggunakan oknum-oknum yang menggunakan pesantren atau keagamaan untuk mencari pundi-pundi atau pribadi. Tapi tidak banyak juga memang beberapa pesantren memang betul-betul dia ikhlas berjuang mencari dana untuk pondoknya. Memang dia tidak ada mindset bahwa bisa dengan tanpa open donasi. Tapi memang kalau saya menyerahkan ke fundraising, silakan mereka mau bantu kita. Kalau dia seret misalnya, senang dalam kausan, tapi banyak juga yang marah karena menganggap kita ini sombong. Kenapa tidak minta sumbangan? Kenapa anti open donasi? Bukan kita anti open donasi, tapi kita mau tunjukkan bahwa ada tahfiz gratis yang betul-betul gratis, tidak minta sumbangan, tidak open donasi tapi menerima. Bedakan menerima sama open. Nah, ada juga yang bilang kok tidak open donasi tapi setiap kegiatannya semua di share. Ya, bagaimana kita orang tahu pergerakan kita ini murni atau tidak? Kalau kita tidak share kegiatan, saya memang rajin dari pagi sampai semua di share. Kita share semua kegiatan, jadi orang yakin ini betul-betul real pesantren, betul-betul dia uangnya ke situ. Jadi orang ini enak bantu kita dari segi misalnya beli produk, ya daftar umroh sama kita dapat fair aja kan. Jadi intinya mereka nggak merasa rugi lah. Artinya kita give back-nya ada sih, kita memberikan sesuatu, ada juga akan memberikan kita lagi. Kita tidak perlu meminta tapi kita memberi kerjaan gitu. Betul. Oke, Ustaz, boleh terakhir bisa ada pesan khusus nggak sih dari Ustaz untuk semua yang donasi yang ingin memberikan sumbangan, tapi kita kan tidak menerima sumbangan, tapi kalau memang ingin memberi kita terima, tapi tidak meminta ya, itu kan itu tidak terlaku, tidak meminta. Apa pesan Ustadz buat donatur yang akan mau menyumbang? Jadi pesan saya pertama, ayo kita sama-sama selamatkan pemuda akhir zaman. Dan kedua, kalau ingin bantu tahfiz, ayo kepoin media sosial kami, beli produk-produk yang kami jual. Insya Allah produk-produk yang kalian beli dari Al-Kausar, apapun transaksinya itu semua masuk ke kas dapur santri operasional kami, dan juga program-program gratis yang kami buat. Jadi bukan kami tidak anti open donasi, silahkan mau bantu kami, silahkan saja mau datang langsung ke tahfiz. Kami terbuka di media sosial juga. Ketik saya tahfiz gratis Al-Kausar, muncul di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu chat, kita datang ke sini cek langsung real. Oh mau bantu, mau misalnya kasih beras, kita tidak mungkin nolak. Bahkan kita berikan apresiasi, berikan doa yang terbaik. Tapi saya tidak akan kirim rekening misalnya yang mau donasi ke sini. Saya tidak akan begitu, karena prinsip sejak buka kita tidak akan seperti itu. Nah, untuk menjaga niat saya pertama, dan juga menjaga tim-tim saya di bawah. Karena kalau saya pendonasi, saya takut tim saya pecah. Kalau dianggap, wah ini banyak uang ini saya tidak dapat. Gitu. Jadi kecurigaannya banyak. Jadi tim saya merasa nanti, aduh ini donasi-donasi terus, kita ini uang tidak ada kan gitu. Kalau mereka lihat saya juga susah kan, namanya terasa perjuangan. Sama bersama gitu. Ya. Betul. Kalau ini sendiri, tapi gratis yang di Kemang sendiri ini boleh jelasin di jalan apa, di RT apa gitu, boleh jelasin? Jadi ini awalnya orang mau jual rumah. Ini rumah ini mau dijual daripada kosong, jadi kita isi. Jadi akadnya itu kalau ada pembeli kita keluar. Ya, jadi alhamdulillah justru 4 tahun ini bodong. Jadi pemiliknya ini sebelum beliau meninggal bulan lalu, semoga ampuni beliau dan terima amalnya. Beliau bilang, Ustaz pakai aja nih tempat. Saya lihat orang itu jarang punya uang cash, apalagi corona. Jadi kan saya masuk sebelum corona di sini, hampir 4 tahun. Dia bilang kalau ini kayaknya orang nggak punya duit. Jadi Ustaz pakai aja lah. Begitu. Jadi kita ini ya menjaga tempatnya,
hidupkan tempat, dia tidur di rumah tapi pahalanya mengalir, kan itu luar biasa, Masya Allah. Jadi saya ini sebenarnya membantu hidupkan tempat yang kosong. Kalau memang kita bisa jangkau, kita ya alhamdulillah. Kalau ada lagi menawarkan Jakarta yang strategis misalnya, yang bisa menarik orang-orang untuk saya mau menghafal Quran di Jakarta, ya kita terbuka, alhamdulillah. Jadi mereka tidak perlu takut, oh ini nanti kalau saya pinjam diambil, tidak. Jadi mau sepekan kemudian dia nggak suka dengan santri, silahkan aja ambil. Kita keluar, pindah ke cabang kembali. Karena alhamdulillah sudah banyak cabang, tidak takut kehilangan. Ada cabang, oh diambil sama yang punya, itu wajar. Namanya kan manusia. Hari ini baik, besok jengkel lihat santri, kenapa ini santrinya ribut ini. Kalau kita kan biasa lihat santri, namanya santri dalam masa pembinaan, tidak semua baik. Namanya dalam masa diajar gitu. Boleh jalan apa di mana tempat ini yang kita bicara ini sekarang di mana? Ini sekarang di Kemang, Jalan Bungur, di samping rumah Roger. Roger dan Warta, artis. Kan RT RW-nya atau apa dia, nomor berapa biar Jalan Bungur. Mungkin ada yang melihat atau mendengar ini, mereka akan datang sini untuk melihat. Nah, barangkali ada orang Jaksel, silakan mampir ke Jalan Bungur nomor 35A. Nomor 35A itu pas Pengkolan. Jadi kalau ke sini gampang, tinggal ketik Casakasa. Casakasa itu tempat makan dekat dari Tahfiz, sekitar 2-3 rumah. Nah, sini juga terbuka 24 jam, barangkali teman-teman lagi lewat mampir, insya Allah dan ada piket luar. Jadi insya Allah tempat ini semoga saja memberikan cahaya kepada tetangga-tetangga, berikan keberkahan kepada orang-orang yang tinggal sekitar sini. Karena kita berusaha ya jangan ganggu tetangga. Kita berusaha dipakai di sini. Anak-anak sudah bangun jam 3, sholat tahajud. Mereka pagi menghafal Quran. Istirahatnya cuma sebelum zuhur. Setelah zuhur dia hafal Quran lagi. Maghrib, sore begini istirahat. Setelah maghrib makan. Setelah isya menghafal lagi tuh. Jadi setiap hari begitu kerjanya. 2 hari libur, setiap pekan 2 hari libur. Libur tidak boleh pulang ke rumah. Jadi liburnya itu hanya hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, atau ada orang keluarganya meninggal, atau ada hal-hal yang urgent, silakan aja pulang. Tapi kalau alasan liburan tahun baru nggak ada. Jadi justru kita ini menjaga anak-anak supaya tidak jadi begal. Jadi kita membantu sebenarnya pemerintah untuk bagaimana agar anak-anak ini terarah, tidak begal, tidak narkoba, tidak pergaulan bebas, tidak main gadget. Gadget sini nggak boleh ada pakai gadget, tidak boleh pakai HP. Setelah liburan boleh? Cuma sekali sebulan. Kalau dia capai target 1 bulan 1 juz, dia boleh itu pun sehari. Bonus. Bonus namanya itu. Kalau ada hari libur, dia pegang HP, langsung ditelepon semua temannya, langsung aktif semua Instagram, Facebook. Tapi kita tetap pantau. Yang lain-lain kita tegur, ya gayamu, perhatikan, hati-hati, jangan gini, jangan ganggu orang. Jadi intinya saya ini pengkaderan sebenarnya, SDM. Saya menciptakan SDM bukan hanya mencetak orang bisa menghafal Quran, tapi bagaimana dia adab akhlaknya bagus luar dalam. Dia hafal Al-Quran tapi betul-betul diamalkan juga dalam aplikasi di masyarakat. Jadi saya ajarkan juga interaksi di masyarakat. Begitu. Oke, terima kasih Ustadz Rahmat sudah memberikan waktu bincang santai bersama Haji Hifdi. Next kita ketemu lagi mungkin dengan tema yang beda ya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Barakallahu fikum.